Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Tani dan teman-teman. Jumpa lagi dengan channel Kopi Jalan Express, channel berbagi sharing seputar tanaman kopi. Baik Sobat Tani dan teman-teman, pada kesempatan sore kali ini saya akan membagikan sharing tentang seputar betapa pentingnya penyimpanan bahan yang tepat ya. Nah, jadi Sobat Tani, penyimpanan bahan yang tepat dan didukung dengan pemupukan yang tepat maka akan terjadi melimpah ruah buah kopi kita seperti ini ya Sobat Tani. Dan ini klon bersemah ya Sobat Tani. Mohon maaf untuk para Sobat Tani semua subscriber channel Kopi Jalan Express belum bisa memenuhi permintaan bibit ya, karena di tempat kita pun ini klon ini masih dalam tahap pengembangan ya Sobat Tani. Silahkan disimak ya Sobat Tani untuk videonya, jangan di-skip-skip supaya tidak gagal paham ya Sobat Tani. Nah, jadi ketika kita menyimpan bahannya itu tepat, maka mengakibatkan panjangnya dompolan ini ya. Ini bisa tembus per rantingnya 14 dompol. Di video konten yang lalu telah kita bahas mengenai pupuk ya. Pupuk pertama di bulan 3 yaitu menggunakan urea. Tujuannya memanjangkan bahan. Nah, inilah ya Sobat Tani. Jadi bisa panjangnya bahan maka mengakibatkan lebatnya buah kopi kita. Nah, ini rata-rata tembus 14 dompol ya. Maka didukung pengaplikasian pupuknya nanti ketika mata yuyu keadaannya maka kita bantu dengan KCL dan Ponska atau Mutiara ya. Boleh juga dicampur dengan KCL. Seperti itu ya Sobat Tani. Maka perlu digarisbawahi oleh Sobat Tani ya, bagi yang menginginkan buah kopinya lebat, silahkan penyimpanan bahannya harus tepat pula, seperti itu ya Sobat Tani. Seperti halnya penyambungan pun sama ya Sobat Tani dengan penyimpanan bahan, penyambungan pun harus tepat di bulan 10. Nah, contoh ini penyambungan di bulan 2 awal, ini kena di 5 dompol ya. Hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini penyambungan di bulan 2 awal. Klon bersemah. Seperti ini. Kalah B1, menang di B2-nya nanti. Tuh. Jadi betapa pentingnya penyimpanan bahan baik penyambungan ya, yang tepat. Didukung juga dengan pemupukannya yang tepat tentunya. Maka akan terjadi buah kopi kita akan sangat lebat. Jadi harus berimbang ya Sobat Tani antara penyimpanan bahan dan pemupukan. Seperti itu. Walaupun pupuk kita sangat bagus, jika pengaplikasiannya tidak tepat dan penyimpanan bahan kita tidak tepat, maka yang terjadi akan banyak daun saja ya, bukannya lebat. Seperti itu Sobat Tani. Dan perlu Sobat Tani perhatikan juga ketika buah kopinya banyak yang rontok, silahkan dicek apakah itu bolong atau hanya layu saja. Jika bolong berarti untuk Sobat Tani silahkan gunakan insektisida puradannya ya, ketika buah masih mata yuyu. Jika sudah sebesar ini jangan ya, yang dikhawatirkan nanti terdeteksi racun di komputer. Jika sudah sebesar ini silahkan antisipasinya menggunakan insektisida regen saja, menggunakan pemanis ya, boleh juga menggunakan sari manis tuh. Nah, untuk videonya jangan di-skip ya Sobat Tani, kita akan setting pohon yang ini. Sempat ada yang bertanya Sobat Tani kita, Mas kenapa tidak disetting sejak dini? Nah, ini adalah bukan kebun kita ya, ini kebun teman kita. Kita hanya membantu nih, kita lagi sedang kunjungan di kebunnya Pak Mamat teman kita, kita hanya membantu. Jadi ini bukan kebun kita. Kalau punya kita sudah disetting sejak ini ya. Ini kesalahan Pak Mamat, ini adalah penyambungan di bulan 3. Nih. Seperti ini alhasil ya Sobat Tani. Nah, jadi kita lakukan penyetingan. Kita cek dulu. Nah, kita buang bunganya. Seperti ini, kita buang sirip,
buang sirip terlebih dahulu supaya nampak nanti calon titik tumbuh B0 nya. Terkadang sobat tani itu kan ada yang baru pahamnya sekarang, belum paham dari kemarin-kemarin, maka belum dilakukan penyetingan. Jadi pilihan ada di sobat tani ya, sobat tani. Apakah mau dijadikan penyelang atau masih masuk dalam musim tetapi posisinya cuman 5 dompol ya, 5 dompol tapi masuk musim. Yang 5 dompol masih masuk musim di tahun 2026 nanti nunggu titik tumbuh. Nah seperti ini nih, di sela-sela ranting yang kita sunat ini ada calon bunga, kita rempel dulu ya sobat tani, seperti ini. Nah itu nanti akan jelaskan. Nah ini bunga ya, tuh kita sunat dari sini. Nah kebetulan udah tumbuh nih. Yang barusan 2 ruas seperti ini kan bulan 2 awal nih. Ini sama saja penyambungan di bulan 12, akan masuk di 10 dompol. Kalau 1 ruas itu akan masuk di 9 atau 8 dompol ya. Nah sementara yang melakukan penyambungan di bulan 2 awal ini itu kan masih ikut musim tuh nantinya. Masuk kategori kalah B1 dan menang B2, maka sama dengan ketika kita melakukan penyunatan sirip ini akan muncul nanti di bulan 3 awal 1 ruas segini ya akan tumbuh. Nah itu akan masuk musim, akan ikut musim di tahun 2026-nya, tetapi masuk dalam kategori kalah B1 dan menang di B2. Seperti itu sobat tani ya. Atau per 1 rantingnya akan ikut musimnya 5 dompol atau 6 dompol. Jadi masih lumayan, 5 atau dompol per 1 ranting ini ya. Per 1 ranting gini 5 dompol. Kita akan praktekkan seperti ini ya. 1 2 3 4 5. Nah 5 dompol ini akan ikut musim jika sobat tani melakukan penyunatan ranting. Nah, Mas kalau tidak disunat gimana? Dibiarkan saja ya. Mau nggak mau monggo silakan, tapi jangan menyesal kalau ditumbuhin penyelang. Nah ini contohnya, ini akan penyelang nih. Maka dari itu pilihan ada di sobat tani ya, monggo pilih penyelang atau musim. Saya hanya sekedar memberikan tutorial atau cara. Adapun yang memilih buah penyelang monggo, seperti itu ya sobat tani. Perlu digarisbawahi, paling besar di bulan 2 awal dari 6 ruas ya, 6 ruas, 5 ruas, 4 ruas, 3 ruas, 2 ruas, 1 ruas pun masih masuk musim. Di 2026-nya masih masuk musim, ukuran 6 dompol. Jadi seperti itu. Nah ini sama saja melakukan di penyambungan di bulan 12 seperti sambung dahan yang ini. Nah ini ya, ini sambung dahan. Ini bulan 12 ini akan tumbuh antara 9 sampai 10 dompol musimnya. Jadi bahan yang segede ini justru rekomendasi buat musim ya. Tuh barusan 2 ruas. Sama dengan yang ini 2 ruas. Seperti itu. Kalau yang sudah segede ini tidak disunat maka akan terjadi banyak buah penyelang. Baik sobat tani dan teman-teman, mengingat durasi yang cukup lumayan panjang, mudah-mudahan ada hal positif yang bisa diambil dari konten video kali ini. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.